Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mulai membahas materi mengenai struktur kontrol user interface. Nah, sebelum kita membahas mengenai struktur kontrol, nah sekarang kita membahas apa sih user interface itu? Ada yang masih ingat gak? User interface itu apa? Ayo coba. Saya, Bu, Ya, Mas menurut Jusa. saya user interface itu kayak tampilan ya, Bu, tampilan aplikasi begitu. Ya, benar sekali. User interface itu seperti namanya ya, user interface, tampilan aplikasi yang nampak pada user. Oke, coba next ya. Nah, seperti yang dikatakan Mas Juzak tadi, user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem antarmuka pemakai user interface dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu menggerakkan alur penelusuran masalah hingga ditemukannya suatu solusi. Jadi user interface ini merupakan tampilan sebuah aplikasi yang biasanya nih, misalkan kalian membuka aplikasi, pasti ada dong tampilannya, ada warnanya, ada tombol menunya, ada tools-toolsnya, itu bisa dinamakan user interface. Oke, sudah paham sampai di situ teman-teman? Paham, Bu? Oke, Paham, Bu. oke. Sekarang kita lanjut. Kita next. Nah, tadi kita sudah membahas user interface, pengertiannya, tampilannya. Nah, sekarang kenapa sih dalam user interface itu kita harus membuat struktur kontrol? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Mengapa sih harus membuat? Saya nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Nanti saya kasih tahu ya. Coba ada yang tahu nggak? Secara garis besarnya aja nggak apa-apa. Coba. Saya, Bu, Oke, Mas Jusak, apa? biar bisa dipencet, Bu, sama usernya, diklik, terus dia mau pindah kemana gitu. Mungkin ya, Bu? Ya, benar. Benar, Mas Jusak. Benar sekali. Oke, yang dibilang Mas Jusak tadi benar. Struktur kontrol itu mempermudah user atau pengguna untuk memencet tombol-tombol yang ada di tampilan aplikasi. Oke, sekarang kita next ya. Nah, di sini ada tujuan. Kenapa sih kita harus membuat struktur kontrol yang ada di user interface atau di aplikasi? Yang pertama, memudahkan input data masukan oleh user. Nah, di sini biasanya kalian pernah lihat nggak yang tampilan aplikasi yang kolom? Itu yang kalian bisa mengetikkan nama, username, password. Nah, itu mempermudah kalian untuk memasukkan data atau apapun itu. Yang kedua, membuat program menjadi menarik. Nah, menarik di sini itu yang bagaimana? Menarik di sini adalah tatanan warna-warnanya, struktur tombolnya atau toolbar-nya itu dibuat yang lebih rapi atau lebih menarik. Dan warnanya juga dicocokkan agar user juga nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Jadi, struktur kontrol ini juga menampilkan hasil pemrosesan data yang diprogram oleh aplikasi, yang diproses oleh aplikasi. Jadi ditampilkan agar bisa dilihat oleh user. Yang selanjutnya, keempat, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Jadi user itu bisa membaca data. Tidak hanya sistemnya saja yang membaca, tapi user bisa membaca. Yang selanjutnya,
efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Karena struktur kontrol ini adalah membuat tampilan lebih rapi, terstruktur. Ini user kerjanya jadi lebih efisien, jadi lebih tahu tempat-tempatnya di mana. Yang terakhir adalah memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user. Karena tadi, seperti tools atau tombol yang dikatakan oleh Mas Jusak, itu sudah dibuat secara terstruktur, secara urut, maka itu akan memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh user, karena sudah dibuat terstruktur. Sampai sini paham teman-teman mengenai tujuan mengapa dibuat struktur kontrol? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nggak ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Bu. Oke, terima kasih Mbak Siska. Ayo, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, Bu, lanjut. Oke, nah ini adalah contoh struktur dari menu utama. Seperti yang tadi dikatakan Mas Jusak, itu kan merupakan tombol. Tombol yang ada di aplikasi, supaya lebih menarik. Nah, ini adalah struktur menu utama. Biasanya menu utama ada apa sih? Ada home, ada info, ada registrasi pengguna, ada login. Itu biasanya terstruktur ya, makanya ini dinamakan struktur menu utama. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini yang selanjutnya, contoh kedua adalah struktur login. Biasanya teman-teman, kalau login di dalam aplikasi, ada apa saja sih? Pasti ada username dan password kan? Nah, makanya di sini dalam struktur login ada username dan password. Oke, sekarang kita next. Nah, ini adalah bagaimana membuat struktur kontrol dalam aplikasi. Di sini kita membuatnya dalam aplikasi Microsoft Visual. Jadi kita mendesain. Nah, di sini saya contohkan membuat desain login. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka Microsoft Visual Basic. Nah, ini versinya yang 2010 ya, teman-teman. Lalu, kita klik Create Project seperti yang ada di sini. Ini sudah dinomorkan. Satu, pilih Windows Form Application. Lalu, yang kedua, ini ada. Masukkan project-nya sesuai keinginan. Yang ketiga, terakhir, klik OK. Jangan lupa klik OK sebelum menambahkannya, oke? Sekarang kita next. Nah, nanti yang akan kita buat, yang akan kita desain, tampilannya seperti ini teman-teman. Seperti yang terstruktur tadi, pasti login itu ada username, ada password. Nah, di sini juga kita sediakan tombol di mana kita bisa langsung login atau cancel atau tutup. Oke, kita next. Nah, di sini username itu menggunakan label 1. Label 1 kita namakan username. Seperti pembelajaran kemarin, ini ada di materi kemarin, bisa dibaca lagi. Nah, label 2, ini kita kasih nama password. Textbook 1, itu yang ada di sampingnya username. Terus, yang kolom yang ada di username ini. Yang keempat, textbook 2, ini yang ada di sebelahnya password, kolom ini yang nanti kalian isikan password. Yang ketiga, checkbox. Checkbox itu yang tampilkan password, di mana dia nanti akan mengecek passwordnya. Nah, button login, itu yang tombol login, button tutup, itu yang tombol tutup, button 1 sama button 2. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak, Ibu. Oke, Belum, Bu. belum. Belum ada. Kita next. Nah, setelah tadi kita membuat tampilannya, yang ketiga,
kita membuat passwordnya. Passwordnya kita buat menjadi char. Karena tadi kita membuat kolom passwordnya ada di textbook 2, maka kita di sini pilihnya yang di textbook 2. Lalu di sini kita aktifkan password char dengan menggulir ke true. Oke? Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita next kalau jelas. Nah, di sini pada checkbook 1 di sini bisa kita isikan di mana ini checkbook 1. Jika checkbook 1 sama dengan true, maka textbook 2 nanti akan ke sistem password char. Salah atau benar? Nah, lalu jika textbook 1 sama dengan false, textbook 2 yang password char itu bernilai true. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini yang langkah kelima. Kita mengatur ke button login, yaitu button 1 ya tadi ya. Nah, di sini pada button login, kita menggunakan rumus if else lagi yang seperti tadi, di mana textbook 1 ini jika dia contohnya YPS, textbook 2 passwordnya 1234, dan jika ini nanti loginnya berhasil, jika benar, maka akan tampil tulisan selamat, login Anda berhasil. Nah, dan jika ini gagal, seperti ini, else, textbook 1 sama dengan tadi yang atas, YPS, textbook 2 tidak sama dengan ini 1, 2, 3, maka ini akan tampil, ups, login Anda gagal. Akan tampil gagal seperti ini. Oke, sekarang kita next. Nah, ini yang button tutup tadi ya teman-teman, yang button 2. Yang button 2 ini, nanti kalau kita klik itu akan otomatis keluar. Makanya tadi di sini kita button 2 kan. Ini button 2, private sub button 2 karena tombol tutup tadi ada di button 2. Lalu, ini ada me close. Nah, ini nanti ketika kita klik button 2 atau klik tutup, ini akan langsung menutup. Oke, selanjutnya. Nah, nanti tampilan yang kita buat akan tampil seperti ini. Jika username-nya kita tulis YPS dan password-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada checkbox-nya diaktifkan ya, makanya dia tampil 1, 2, 3, 4. Nah, ini ketika kita klik login ya teman-teman, itu akan muncul seperti ini. Selamat, login Anda berhasil, seperti yang kita codingkan tadi ya. Nah, lalu ketika kita login gagal, misalkan kita isinya salah nih username-nya, nggak sama, atau passwordnya salah, nggak sama, maka ketika kita klik login, itu akan tampil seperti ini. Ups, login Anda gagal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari contoh kita membuat struktur kontrol, jadinya ini terstruktur, di mana kita mengisi ada di form login, kita ada username, ada password, ada tombol, seperti ini semua. Oke, kita bisa next. Oke, sudah selesai materi kita sampai di situ. Ada yang ditanyakan teman-teman? Sejauh ini cukup jelas, Bu, untuk saya, Bu. Oke, terima kasih Mas Jusak. Bagaimana Mas Andovi? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Terima kasih Mas Andovi. Ini nanti materinya akan Ibu upload di Google Classroom ya teman-teman, agar teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Dan Ibu juga akan mengirimkan coding tadi, jadinya kalian bisa belajar lagi. Dan ketika ada pertanyaan,
pertanyaan kalian misalkan bingung, kalian boleh tanya di Google Classroom. Misalkan kalian bisa komen di situ, nggak apa-apa, oke? Baik, Bu. Oke. Bu. Oke, Bu.